Bani Israel itu takutnya sama Nabi Musa. Tapi kalau sama Nabi Harun itu tidak takut. Menyenangkan, Nabi Harun itu menyenangkan. Dituduh sama Nabi Musa, kamu enggak ngopeni ya? Gini loh Musa, saya itu ngopeni. Masalahnya terbelah. Ada yang ikut saya, ada yang tidak ikut. Itu kalau saya keras, itu bisa perang saudara. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, kamu harus tobat. Caranya tobat seperti apa? Caranya itu yang tidak ikut menyembah, menghukum mati terhadap orang yang apa? Menyembah. Wa id ataina lan ing dalem nalikane paring sapa ingsun Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab at-Taurat tegese kitab Taurat ya tadi itu wal furqan lan al furqan atfu tafsirin iku atof tafsir kitab itu juga sekaligus sebagai pembeda. Furqan itu artinya yang membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Ai al-fariqa tegese perkara ingkang bedaaken bainal haqqi antarané yang hak wal batil lan sing batil. Wal halali lan halal wal harami lan haram. La'allakum menawa-menawa sira kabeh iku tahtaduna itu mendapatkan hidayah sapa sira kabeh. Agar kamu mendapatkan hidayah, itu diberi kitab Taurat. Bihi kelawan Alkitab lan Al-Furqan mau minad dolali mendapatkan hidayah dari kesesatan. Diberi kitab Taurat. Kapan? Yaitu tadi 40 hari itu. Ujung dari 40 hari itu adalah Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Di mana? Di Turisina. Di Turisina. Turisina itu di sana. Masuk wilayah Mesir. Tapi sudah masuk Asia. Mesir itu Afrika, tetapi punya daratan Asia. Nah, Turisina itu berada di daratan Asia. Perbatasan dengan Israel. Dari situ ya nyebrang dikit sudah apa? Israel. Turisina. Disitulah Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Sekarang menjadi salah satu destinasi wisata. Kalau kepengen tempatnya Nabi Musa mendapatkan mendapatkan kitab Taurat ya di situ. Ya itu bisa naik lalu kalau ada guide-nya ya bisa ditunjukkan di sini dulu Nabi Musa ini di gunung jalan kaki gitu ya, jalan jauh itu. Biasanya kalau di sana itu turnya itu ya gunungnya mah Turisina memang. Turisina. Ada namanya Al-Wadi Al-Muqaddas. Biasanya orang pergi ke sana itu untuk lihat matahari terbit. Berangkat jam 2 malam, sampai di atas nunggu matahari terbit. Nah nanti ketika pulang itu melewati Al-Wadi Al-Muqaddas, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu di gunung sana, Gunung Turisina namanya ya. Ini banyak yang berkunjung. Orang Indonesia juga banyak yang berkunjung ke sana ya. Mana itu ke Turisina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu itu. Wa id qala lan ing dalem nalikane ngendika sapa Musa liqaumihi marang kaume Musa. Alladzina yaitu orang-orang abadu ingkang nyembah sapa alladzina al-ijla ing anak sapi pedet. Ya qaumi ho kaum ingsun. Innakum sak temene sira kabeh iku zalamtum iku zalim sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Menyembah pedet itu bukan menzalimi Gusti Allah, itu menzalimi diri kamu sendiri. Bittikhadikum kelawan uliye mengambil sira kabeh al-ijla ing pedet kamu ambil ilahan ing pangeran, kamu anggap sebagai Tuhan.
Fatubu mongko tobato sapa sira kabeh ila bariikum marang zat yang menciptakan kamu sekalian ai khaliqikum min ibadatihi, tobat dari nyembah kepada pedet anak sapi. Tobat kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan kamu. Tobat itu artinya kembali. Al-Quran ingin menyinggung bahwa pedet itu tidak menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu itu adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu kok malah nyembah kepada pedet? Kembalilah kepada Allah, jangan kepada pedet. Faqtulu mongko mateni sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Ai liyaqtul tegese becik membunuh sapa al-bari'u sapa wong kang bebas yang tidak ikut menyembah mingkum sangka sira kabeh al-mujrima ing wong sing dosa. Dzalikumul qatlu utahe mengkono-mengkono membunuh iku khairun luwe apik lakum kedue sira kabeh inda bari'ikum ing dalem ngersane zat yang menciptakan kamu sekalian. Fawaffaqakum mongko nuli paring taufik sapa Allah kum ing sira kabeh li fi'li dzalika untuk mengerjakan itu, membunuh itu tadi. Wa arsala lan ngutus sapa Allah mengirim Allah alaikum ing atas sira kabeh sahabatan ing mega awan saudaa ingkang hitam li alla yabsura supaya ora ningali sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'dun ing sebagian. Fayarhama mongko nuli melasi sapa mengkono ba'dukum hu ing ba'dun. Hatta kutila sehingga terbunuh mingkum sanga sira kabeh apa nahwu sab'ina alfan sepadane 70.000. Fataba nuli menerima tobat sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh qabla qabila tegese nrimo sapa Allah taubatakum ing tobat sira kabeh innahu sesungguhnya Allah wa iku at-tawwabu zat ingkang menerima tobat ar-rahimu zat ingkang welas asih ya. Wa idz qultum ini juga cerita yang sangat-sangat menyedihkan ya. Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sering diingatkan betapa umatnya Nabi Muhammad itu tidak seberat umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah dalam ayat ini itu dijelaskan Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, kamu harus tobat. Caranya tobat seperti apa? Caranya itu yang tidak ikut menyembah, menghukum mati terhadap orang yang apa? Menyembah. Banyak riwayat-riwayat dilakukan pertengahan lalu dihentikan. Dianggap sudah selesai. Jadi tidak semuanya terbunuh. Ya, berapa yang terbunuh? Ya wallahu alam. Tapi hukumannya itu adalah orang yang tidak ikut menyembah. Tadi kan cerita tentang Nabi Harun tadi itu ya. Nabi Harun kan yang dipasrai sama Nabi Musa. Dan bedanya Nabi Musa dengan Nabi Harun itu kan Nabi Harun itu orangnya lemah lembut. Nabi Musa itu tegas, pokoknya itu ya. Nah, Nabi Harun itu orangnya pokoknya inilah lemah lembut ya. Apa namanya? Makanya cerita tentang dua orang ini itu benar-benar menjadi ibrah lah. Ya. Bani Israel itu takutnya sama Nabi Musa. Tapi kalau sama Nabi Harun itu tidak takut. Bani Israel itu enggak takut kalau sama Nabi Harun. Dianggap itu Nabi pembantu. Dianggap Nabi pembantu. Maka ketika Nabi Harun itu mengingatkan, kamu itu jangan nyembah, itu dosa. Itu jawaban kaumnya apa? Nanti aja nunggu Musa, kamu itu siapa sih? Gitu. Kan kasihan, Nabi digini kan enggak enak itu kan. Kita itu udah nasihat-nasihati, tiba-tiba terus diomongin, kamu itu siapa itu? Kami itu kiai nomor 2. Kiai nomor pertama sedang sana nanti haji. Nanti aja kalau dia datang kamu nggak usah ngurusi.
Makanya kalau kita itu agak diremehkan sama orang, udahlah mengkaitin kayak Nabi Harun aja lah gitu kan. Kita itu punya contoh. Makanya saya kagum sama Nabi Harun itu. Saya itu termasuk orang yang kagum sama Nabi Harun. Senang sekali saya sama Nabi Harun. Itu kenapa? Ya karena nasibnya agak sama. Ada kiai nomor 1, ada kiai nomor 2. Kalau kiai nomor 1 itu sedang pergi dan kita jadi kiai nomor 2, itu kalau nasihati sama umatnya nggak begitu didengar. Ya kan? Ya enggak? Ada enggak kiai nomor 2 itu? Kan ada ya. Itu kalau kita tidak punya Nabi Harun, itu enggak ada contohnya. Tapi alhamdulillah kita punya Nabi Harun, sehingga kita itu kayak kuat gitu loh. Kalau diremehkan sama orang, lalu diomongin, kayaknya kamu itu siapa sih? Nanti aja kalau yang nomor 1 itu pulang, ya sudahlah, kita ini memang Nabi Harun alaihissalam. Itu jasanya Nabi Harun, sehingga kiai-kiai nomor 2 itu agak tenang. Agak tenang. Nabi Harun itu begitu. Kamu itu siapa? Lan nabroha hatta yarji'a ilaina Musa. Itu kata mereka. Kami tetap nyembah pedet ini, kamu nggak ada urusan. Sampai Musa nanti datang, biar Musa yang ngurusi, kamu nggak usah ngurusi. Maka terbelah. Ini ada ini. Begitu Musa datang, marah. Kepalanya dipegang, rambutnya dipegang sama siapa? Musa. Ya, itu ya bukan berarti Nabi Musa itu salah ya. Tapi Nabi Harun itu luar biasa, itu enggak marah itu. Coba bayangkan kalau itu tidak merasa kiai nomor 2 itu kan bisa sama-sama marahnya. Itu kalau saya Nabi Harun itu bisa begini loh, sama-sama dapat wahyunya, enggak usah gini, itu bisa. Sama-sama dapat wahyunya. Tapi kan Nabi Harun enggak begitu. Makanya kalau orang jadi nomor 2 itu pokoknya niru Nabi Harun. Iya, benar Nabi Harun itu. Dimarahin sama kiai nomor 1 ya tenang-tenang aja ya sudah. Ya memang kamu Musanya, saya siapa? Harunnya ya kan. Itu Nabi Harun itu begitu. Nabi Harun itu menyenangkan, Nabi Harun itu menyenangkan. Dituduh sama Nabi Musa, kamu enggak ngopeni ya? Gini loh Musa, saya itu ngopeni. Masalahnya terbelah. Ada yang ikut saya, ada yang tidak ikut. Itu kalau saya keras, itu bisa perang saudara. Dan kamu datang, kita dalam keadaan perang saudara. Enggak bisa. Ya ini, kamu datang, ya ini kenyataannya biar kamu yang menyelesaikan. Kalau saya yang menyelesaikan enggak bisa. Ya itulah yang terjadi itu begitu itu. Betapa rumitnya. Sama-sama dapat wahyunya. Sama-sama nabinya. Itu Nabi Musa sama Nabi Harun alaihi assalam. Nabi Musa mau marah sama sekali. Dan itu dosa yang rasanya itu sulit untuk diampuni. Tapi tetap diampuni oleh Gusti Allah meski konsekuensinya itu, perintahnya itu adalah yang tidak nyembah, membunuh yang hukum mati, dihukum mati. Tapi tetap diterima tobatnya. Tetap diterima tobatnya. Tetap diterima tobatnya. Riwayat yang saya baca, di tengah menjalani hukuman itu, belum selesai, sudah dicabut. Sehingga tidak semuanya terbunuh. Ya, sehingga tidak terbunuh. Nah yang membunuh itu juga enggak tega. Kenapa ya? Karena temannya. Bahkan ada yang bapaknya, ada yang anaknya, ada yang adiknya. Nah, riwayat-riwayat yang ada di dalam buku-buku tafsir itu, lalu turun awan hitam, sehingga gelap. Tidak tahu siapa yang hendak dihukum mati. Ya kan berat kalau ini ya. Polisi aja yang sudah ditawan, yang sudah dilatih kayak gitu, kalau hukum bunuh itu ya senapannya ada 4 atau berapa yang ada isinya 1, dan dari 4 itu tidak tahu siapa yang ada isinya. Pokoknya semua nembak,
nggak tahu siapa yang, misalnya ada peluru 4, ya katanya begitu ya, benar ya, ada 4, ada sniper 4, yang satu, yang isinya cuma berapa? 1 apa 2? 1, sehingga ketika mati itu di antara orang 4 ini tidak tahu siapa yang ada pelurunya. Itu aja gitu. Betapa beratnya membunuh orang. Nah, termasuk lutfillah itu ketika mau ada hukum bunuh itu ada awan yang pekat sehingga orang tidak tahu, pokoknya gini itu tidak tahu siapa yang terbunuh, siapa ini itu tidak tahu. Ini Allah Subhanahu wa taala menghukum Bani Israel, tapi sekaligus ini juga bagian dari kenikmatan. Kenapa ya? Dosa sebesar itu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qultum lan ing dalem nalikane ngucap sapa sira kabeh. Wa qad kharajtum lan yakti teman-teman wis metu sapa sira kabeh. Ma'a Musa sertane Nabi Musa alaihissalam litatadhiru supaya menyampaikan uzur sapa sira kabeh ilallahi marang Allah min ibadatil ijli sangka nyembah pedet. Wa sami'tum lan ngrungu sapa sira kabeh kalamahu ing dawuhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kamu ngucap begini, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina ora bakal iman sapa kita laka marang sita sirahata naro sehingga ningali sapa kita Allah ing Gusti Allah jahratan kelawan ngedeng dengan beradab-hadapan, iyanan tegese dengan beradab-hadapan, dengan pandangan mata langsung. Fa akhadhat mongko nuli ngalapkum ing sira kabeh as-saiqatu apa saiqah, manane saiqah iku ai as-saihatu, tegese jeritan, suara yang sangat keras. Famitum mongko nuli mati sapa sira kabeh. Wa antum utawi sira kabeh iku tanturuna iku ningali sira kabeh mak ing perkara halal ingkang manggon apa ma labikum kelawan sira kabeh. Apa yang menimpa kamu, kamu mengerti itu. Tsumma ba'atsnakum nuli membangkitkan, membangunkan sapa ingsun kum ing sira kabeh, manane ahyainakum. Ngurip akan sapa ingsun kum ing sira kabeh mim ba'di mautikum setelah kamu mati. La'allakum supaya ana sira kabeh iku tashkuruna iku bersyukur, mensyukuri nikmatana ing nikmat kita, bidzalika kelan mengkono-mengkono ba'atsnakum. Ya. Setelah Nabi Musa itu pulang setelah 40 hari dapat kitab apa? Taurat, melihat kenyataan yang seperti itu, lalu terjadi hukuman tadi, diterima tobatnya, sudah selesai. Ada beberapa orang yang dipanggil oleh Allah untuk menemani Nabi Musa alaihissalam sowan. Untuk dipanggil untuk sowan kepada Gusti Allah. Pada waktu itu ya, bisa sowan kepada Gusti Allah. Untuk mengambil satu perjanjian tentang kitab Taurat. Taurat ini harus dipegang dengan baik, harus dijalankan dengan baik. Ya. Mereka mendengar suara, biatnya itu langsung kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah biat itu bilang sama Nabi Musa, Musa, kita kepengen ketemu Gusti Allah langsung. Wong Nabi Musa aja pengen ketemu sama Gusti Allah, melihat aja gunungnya bisa jugruk ya. Umatnya itu juga gitu. Musa, pokoknya kita itu enggak akan iman kepada kamu itu kalau sampai Gusti Allah ketok. Mbok piye carane pengen ngerti Gusti Allah bareng ngetok itu piye? Sampai Gusti Allah ketok. Begitu ngomong begini, fa akhadhathumus sa'iqah. Langsung ada suara yang keras lalu mati. Ya matinya itu artinya tidak lagi ada nyawanya.
tidak bisa bernafas, tidak bisa ini ya kayak orang mati. Tapi setelah itu dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan apa? Kembali. Saya tidak tahu itu kalau menurut dokter mati apa ini namanya ini. Mati apa? Mati suri. Pokoknya mati sebentar terus dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, dihidupkan lagi. Yaitu karena kebangetan. Kebangetan. Makanya doa itu juga permintaan, doa itu juga ada etikanya. Jangan meminta sesuatu yang tidak pada makomnya. Ya minta kok aneh-aneh gitu ya. Ya Allah, muga-muga iso miber pergi ke Mekah tanpa pesawat. Itu kan ya minta apa sih kayak gini itu, minta apa sih kayak gini itu ya. Kan nggak boleh minta kayak gini itu ya. Minta kok aneh-aneh kayak gini itu. Ya Allah, muga-muga iso nyelam tanpa kapal. Terus bisa masuk ke dalam laut. Itu nggak boleh, itu nggak boleh ya. Minta sesuatu yang tidak makomnya itu tidak boleh. Yes. Minta sesuatu yang bukan makomnya itu tidak boleh. Tidak semua doa Nabi itu boleh dijalankan oleh umatnya. Ya, nggak boleh. Kayak doanya Nabi ini ketika perang Badar. Ya, ketika perang apa? Badar. Nabi kan pernah doa ya, doanya aneh ya, doanya Nabi. Gusti, kalau ini tidak menang Gusti, engkau tidak akan ada lagi yang menyembah di muka bumi ini. Itu kan doanya Nabi ya. Nah kalau kita doa gitu kan nggak boleh, kita misalnya jadi tim sukses. Tim suksesnya bupati siapa, lalu doanya Gusti, kalau bupati ini nggak jadi Gusti, kabupaten ini jelek semuanya. Oh, itu kayak doanya siapa aja. Nggak boleh doa kayak gitu, itu kegeden. Tahu kegeden nggak? Doanya itu terlalu bombastis ya. Kalau Nabi yang doa kan pantas ya. Nabi doa di perang Badar, Gusti ini kalau sampai kalah Gusti, tidak ada lagi yang nyembah kepada engkau. Ya kan pantas kalau Nabi ya kan. Nabi Musa kan ya agak pantas ya. Itu aja disalahkan sama Gusti Allah. Gusti perlihatkan diri Musa ingin melihat. Oh mati somelu. Musa kami ini enggak akan iman sampai kami ini bisa melihat Gusti Allah. Itu doa apa? Permintaan model apa gitu ya. Itu kan enggak benar itu. Ya. Itu permintaan yang tidak benar. Ya. Tapi jangan para ahli-ahli tafsir itu ya mengingatkan, tapi kamu jangan mengecam orang ini. Itu memang salah ya salah, tetapi jangan mengecam banget-banget gitu maksudnya ya. Karena apa? Karena yang diajak oleh Nabi Musa itu kiai-kiainya. Kan gini ya, pulang dari membawa Taurat ya, kan banyak yang nyembah apa itu? Pedet. Lalu dihukum, sudah itu sudah selesai, peristiwa ini selesai. Lalu Nabi Musa itu menunjuk sejumlah orang, itu yang orang itu orang-orang spesial, orang-orang terbaiknya Bani Israel, diajak sowan Gusti Allah, diajak sowan, itu kiai-kiainya itu kira-kira itu umroh rombongan kiai lah itu. Umroh rombongan ustadz, rombongan kiai. Sampai di sana itu permintaannya tambah aneh, yaitu melihat Gusti Allah. Makanya banyak yang mengingatkan, tapi jangan ngecam banget-banget. Ya mereka salah, sudah dihukum oleh Gusti Allah, tapi harus tahu ini tuh para kiai-kiai ini, itu rombongan kiai yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk sowan kepada Gusti Allah. Tapi permintaannya aneh, dihukum oleh Gusti Allah, tiba-tiba ada suara lalu lenger, lalu dihidupkan kembali. Gitu ya. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya. Kemudian setelah kamu mati, ya. Kemudian setelah kamu mati, ya.
Sama dengan sebelumnya itu juga begitu ya. Kemudian setelah itu, jadi kemudian setelah itu diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ada kemudian setelah itu. Padahal ya kemudian itu artinya setelah itu. Karena setelah itu maknanya kemudian. Enggak usah dikasih setelah itu juga namanya kemudian itu ya setelah. Ini summa min ba'di, summa min ba'di. Makanya dalam pelajaran-pelajaran nahwu itu, ya ini pelajaran nahwu, gramatika Arab. Jadi kalimat summa itu kemudian, itu sama dengan kalimat min ba'di. Ya kan? Bahasa Indonesia juga sama kan ya? Kemudian dengan setelah itu sama enggak? Sama kan ya? Kemudian menjalankan. Setelah itu menjalankan. Sama kan? Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu, summa itu seringkali maknanya itu bukan soal waktu. Tapi maknanya itu adalah soal tingkatan. Ya, soal apa? Tingkatan. Tingkatan derajat, bukan soal waktu, tapi tingkatan derajat. Gitu. Maksudnya apa tingkatan derajat itu? Tingkatan derajat itu begini. Kayak tadi itu. Kamu menyembah pedet. Kemudian setelah itu Allah mengampuni. Nah, kalimat kemudian itu bukan berarti itu maknanya waktu setelah itu. Karena kalau waktu setelah itu sudah cukup dengan kalimat min ba'di dzalik. Setelah itu. Nah, kalimat summa itu sebetulnya maknanya itu lebih kepada tingkatan derajat. Derajatnya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Maknanya apa? Pengampunan Allah itu lebih besar daripada dosanya menyembah pedet. Maksudnya itu. Dosa sebesar apapun, itu kalau dibandingkan dengan ampunan Allah, itu enggak ada apa-apanya. Kalau kamu punya dosa sebesar bumi, pengampunan Allah itu lebih besar daripada itu. Ya, jangan ragu tentang ampunan Allah. Sebesar apapun dosa, termasuk dosa nabinya mau mengambil Taurat, umatnya nyembah pedet, itu kan dosa yang tumpuk-tumpuk itu. Itu kalau dibandingkan dengan pengampunan Allah itu tetap tidak seberapa. Itu tetap tidak seberapa. Gitu. Begitu juga di sini, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Itu kenikmatan yang luar biasa. Peristiwa ini itu jauh lebih penting daripada peristiwa sebelumnya. Inti cerita itu bukan soal kematiannya. Inti cerita itu justru pada setelah mati diberi kesempatan untuk hidup kembali. Saya tahu orang itu dinyatakan oleh dokter sudah mati, itu peristiwa besar. Tapi ada peristiwa yang lebih besar itu lagi. Setelah itu kok bisa hidup. Itulah makanya seringkali disebut ada kalimat summa, ada kalimat min, padahal itu artinya sama. Makanya menurut para ahli-ahli nahwu itu kalau menjelaskan kemudian atau summa itu artinya itu inti ceritanya justru ada di situ. Peristiwa terbesarnya itu bukan kematiannya, tapi peristiwa yang lebih besar itu setelah mati dihidupkan. Kalau ada orang mati kok ada suara keras terus mati kelenger itu ya besar, tapi itu yang lebih besar itu adalah bar mati bisa urip. Itu peristiwa yang jauh lebih besar dan itu patut untuk disyukuri. La'allakum tashkuruna. Ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Allah.
Terima kasih Gus Gofur atas penjelasan surat Al-Baqarah ayat 50 sampai 56.